Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Parijan dengan NIM 1191/2009, prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, kelas A, Fakultas Syariah YIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf dalam lintasan sejarah. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada 5. Yang pertama wakaf pra-Islam, terus yang kedua wakaf masa Rasulullah, yang ketiga wakaf masa Umar bin Khattab, dan yang keempat masa dinasti-dinasti Islam, dan yang kelima wakaf di zaman modern. Langsung saja saya akan membahas tentang wakaf pra-Islam. Praktik wakaf pra-Islam sudah berkembang sebelum datangnya Islam, walaupun pada saat itu belum dikenal dengan istilah wakaf. Dalam catatan sejarah, rumah-rumah peribadatan yang dibangun oleh pemeluk agama sebelum Islam sudah banyak berdiri, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemiliknya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam. Di zaman pra-Islam, wakaf pertama kali dalam masyarakat Arab pra-Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpulnya haji. Tidak hanya di masyarakat Arab saja, di beberapa negara kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, praktek wakaf sudah berjalan, yang mana Raja Mesir Ramses II memberikan tempat ibadahnya Abydos yang areanya sangat besar untuk dipergunakan manfaatnya oleh pengelola tanpa memiliki harta pokoknya. Sedangkan di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelola secara bergantian, dimulai dari keluarga laki-laki, kemudian keluarga perempuan, dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Nah, jadi pada masa pra-Islam itu sendiri bahwa wakaf sudah dilaksanakan. Salah satunya yang pertama kali mewakafkan hartanya di masa pra-Islam adalah Nabi Ibrahim. Selanjutnya praktik wakaf di masa Rasulullah. Wakaf pada masa Rasulullah SAW tertuang melalui hadis. Dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat, yang mana wakaf dilaksanakan berdimensi ibadah dan sosial, tak terlepas apakah itu ditunjukkan pada masyarakat luas maupun pada keluarga kerabat wakif. Nah, pada masa Rasulullah wakaf dikenal sejak masa Rasulullah karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada 2 pendapat para ulama tentang siapa yang pertama kali orang yang melakukan wakaf. Nah, pendapat di sini ada 2, yang mana diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, kami bertanya tentang mula-mulanya wakaf dalam Islam. Kemudian orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf yang pertama ialah Umar. Sedangkan orang-orang Ansor mengatakan yang pertama kali wakaf ialah Rasulullah SAW. Nah, pada
Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barakah, dan kebun lainnya. Itu di situ masih adanya kontroversi yang mana sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali itu adalah yang pertama kali berwakaf ialah Umar. Terus yang kaum Ansor mengatakan bahwa yang berwakaf terlebih dahulu adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian saya akan membahas tentang praktik wakaf pada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, suatu harta yang belum pernah aku peroleh sama sekali, yang lebih baik bagiku selain tanah itu. Lalu apa yang hendak Rasulullah perintahkan kepadaku?" Kemudian pun Rasulullah menjawab, "Jika engkau tahanlah zatnya dan sedekahkanlah hasilnya." Lalu Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hanya saja itu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan musafir atau ibnu sabil. Dan tidak berdosa orang-orang mengurusnya itu untuk memakan sebagian dengan cara yang wajar, dan untuk memberi makan kepada keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Maksudnya di sini jangan dijadikan hak kita pribadi gitu. Kemudian syarat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Talha yang mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu kebun Biroha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunan yang datang ke Mekah. Kemudian Utsman menyedekahkan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Dar al-Ansar. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah. Nah, pada masa sahabat Umar bin Khattab banyak sekali yang mewakafkan hartanya. Selanjutnya praktek wakaf masa dinasti Islam. Praktek wakaf menjadi luas pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Semua orang berdayun-dayun untuk melaksanakan wakaf. Bahkan pada dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan karena banyak orang-orang mewakafkan tanahnya. Yang pertama kali mewakafkan tanahnya adalah Raja Nurdin Asy-Syahid. Dalam rangka mensejahterakan ulama kepentingan misi mazhab Sunni, Sahibuddin Al-Ayyubi menetapkan kebijakan yang mana pada tahun 1178 Masehi sampai garing 572 Hijriah bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Kemudian hasilnya itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli jurisprudensi dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti Al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya, dan misi alirannya ialah mazhab Sunni
dan mempertahankan kekuasaannya, di mana harta milik negara Baitul Mal menjadi modal untuk diwakafkan demi mengembangkan mazhab Sunni dan pengurus mazhab Syiah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fatimiyah. Perkembangan wakaf pada dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Dan yang paling banyak diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat belajar. Bahkan pada saat itu juga terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Perkembangan berikutnya adalah undang-undang, di mana Raja Al-Zahir perwakafan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain atau fasilitas Mekah dan Madinah. Nah, jadi di masa dinasti Mamluk sangat pesat perkembangan, beraneka ragam, apapun yang diambil manfaatnya selalu diwakafkan. Selanjutnya, praktek wakaf di masa modern. Selain praktek wakaf di negara-negara muslim, sekarang ini beberapa universitas besar di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, juga menjadikan wakaf endowment untuk pembiayaan pendidikan, riset penelitian, sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Praktek wakaf di barat dan Amerika bisa dikategorikan pada beberapa bagian, yaitu wakaf perusahaan, wakaf pribadi dan keluarga, serta wakaf untuk kepentingan masyarakat lokal. Nah, salah satu contohnya adalah Yayasan Wakaf Islam Amerika Utara yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971. Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan hukumnya saja, tetapi juga filosofis dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan pendayagunaannya bisa dilakukan seoptimal mungkin. Nah, di Amerika Serikat, yaitu khususnya di Universitas Al-Azhar yang ada di Amerika, itu dikelola oleh wakaf. Bahkan sampai sekarang ini banyak beasiswa yang ada di Amerika, salah satunya di Universitas Al-Azhar. Bahkan bukan hanya di Amerika dan negara muslim lainnya, di negara kita sendiri itu Indonesia juga melakukan praktik wakaf. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga perwakafan telah ada, karena di Indonesia terdapat kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Pasai. Perwakafan telah diatur dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis. Masyarakat lebih banyak menggunakan pernyataan secara lisan saat berwakaf. Harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda tidak bergerak. Nah, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, banyak orang Indonesia itu mewakafkan tanahnya hanya sebatas lisan. Kemudian dengan kemajuannya praktek wakaf ini, setelah kemerdekaan lahirlah sebuah peraturan pemerintah nomor 28 garing 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya peraturan Impres nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Selanjutnya keluarlah Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan berikutnya disusul oleh Fatwa MUI tahun 2002 Masehi sampai tahun 2012
Masehi garing 1423 Hijriah tentang wakaf uang. Manajemen SDM Kanaziran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya. Nah, di Indonesia itu sekarang sudah ada peraturan tentang perwakapan. Berarti dari zaman ke zaman perwakapan ini sangatlah maju. Mungkin sekian dari saya. Sekurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.